Shalom, selamat pagi, selamat berhimpun dan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, untuk kasih setianya dan pemeliharaannya atas hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita bisa berada di dalam baik-Nya. Tidak lain untuk memuji dan menyembah Dia, untuk menyatakan syukur kita kepada-Nya buat segala kasih setia-Nya dan pemeliharaan perlindungannya. Mari kita buka ibadah kita pagi hari dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan, kalau kami memiliki Engkau sebagai Allah kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, melainkan semata-mata anugerah-Mu Tuhan. Karena itu pagi hari kami rindu untuk menghampiri-Mu Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan pada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur buat segala kasih setia-Nya kepada kita. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kau Bapa-Ku yang setia, kau Bapa-Ku yang setia. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Luri, kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Engkau yang selalu menopang kami, ya Tuhan. Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan kami.
sujud menyembah-Mu, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sekalipun kerap kali kami tidak setia kepadamu Tuhan, namun Engkau tidak pernah berubah setia. Haleluya. Tidak ada pribadi yang begitu mengasihi kami Tuhan selain Engkau. Haleluya. Engkau memberikan semuanya bagi kami, anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami mendapat belas kasihan-Mu yang begitu besar, yang kami tidak layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Hidup kami hanya dari anugerah demi anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ucapan syukur kami pagi hari ini, lewat pujian dan penyembahan kami, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh naik sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Pagi hari ini kita patut bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia sangat mengasihi kita. Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dia yang memelihara hidup kita hari demi hari. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-Nya tak dibiarkan meminta-minta. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-Nya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan.
pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhannya, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sekalipun sana sini pusing, Tuhan membuat kita tertawa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik
disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur kepadamu. Katakan pada hari ini, ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ferry Lahai. Jamu hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Amin, amin.
banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bahkan kalau kami bisa menghitung, kami tidak pernah bisa membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan kalau kami boleh ada sampai hari ini, Bapa, kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, doa kami hari ini, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Doa kami hari ini, biar Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu lewat kebenaran-Mu hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami visi, bahkan Engkau memberikan kami Tuhan kuasa, Engkau memberikan kami otoritas. Dan kami percaya apapun Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kami, segala perkara dapat kami lakukan di dalam Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Karena itu berbicara kepada kami, urapi kuduskan kami semua. Dan Roh Kudus yang akan menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari hari ini kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Kita baca di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 17. Lalu kemudian kita langsung lompat nanti di dalam Injil Matius pasal 17. Kita baca di ayat yang ketiga. Sekali lagi Matius pasal 3 ayat 13. Langsung dua bagian firman kita baca. Lalu kemudian kita akan masuk di Matius 17 ayat 3 mulai. Nah kita baca dulu Matius pasal 3 ayat 13. Nah firman Tuhan berbunyi demikian. Saya minta tolong dibantu supaya ditunjukkan. Lihat. Matius pasal 3 ayat 13 mulai. Yang sudah temukan bilang amin. Nah saya bacakan bagi saudara. Firman Tuhan berkata begini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, kepada Yohanes, lihat, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan perhatikan di ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, apa kata yang dari sorga? Baca sama-sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya ulangi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sekarang kita langsung lompat di Matius 17. Kita langsung baca aja ayat yang ketiga. Lihat Matius 17 ayat yang ketiga. Nah firman Tuhan berkata demikian. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, Matius 17 ayat 3. Lihat, maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, ya, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah lihat ayat yang kelima.
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, apa katanya? Baca sama-sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, ada dua peristiwa yang berbeda. Dalam Matius pasal 3 itu ketika Yesus dibaptis, dan Matius pasal 17 yang baru kita baca itu yaitu ketika Yesus berubah bentuk, berubah wajahnya ketika dia berbicara dengan Musa dan Elia tentang tujuan kepergiannya untuk disalibkan. Ya. Kata yang sama yang dari sorga itu adalah kata inilah anak yang apa? Kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya. Cuma bedanya adalah di pasal 17 ayat 5 ada sebuah tambahan kata, dengarkanlah dia. Nah, mungkin Anda berkata begini, ya memang Pak, Bapa di sorga itu mengasihi Yesus. Ya, Yesus kan anaknya yang tunggal, Yesus kan Tuhan juga, makanya Bapak mengasihi Yesus, ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan hari ini ya, bahwa seperti Bapa mengasihi Yesus, maka Bapa juga mengasihi kita. Saya bisa dengar kata amin. Kasih Bapa kepada Yesus itu sama dengan kasih Bapa kepada kita. Makanya sebelum saya mau bahas lebih lanjut, saya pengen yakinkan dulu Anda dalam ayat firman Tuhan, supaya kita mengerti dalam Yohanes pasal 17 ayat 23. Lihat, seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus juga Bapa mengasihi kita. Lihat ayat 23. Yohanes 17 ayat 23 berkata begini. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu. Ya, Yohanes 17 ayat 23. Bahwa engkau telah mengutus aku, kata Yesus, bahwa Bapa telah mengutus engkau, aku, kata Yesus, dan bahwa engkau mengasihi mereka, ya, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saya bisa tolong dibantu, ditunjukkan supaya bisa jemaat mengikuti apa yang saya baca, ya. Lihat Yohanes 17 ayat 23, saya bacakan ulang supaya saudara bisa mengerti. Nah, lihat firman Tuhan berkata gini, ya. Saya ulangi ya. Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka, aku dalam mereka dan engkau dalam aku, supaya mereka menjadi satu, agar dunia tahu. Perhatikan, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau, apa saudara baca sama-sama? Mengasihi mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid Tuhan dan kita yang ada sampai hari ini. Katakan amin. Sama seperti engkau Bapa di sorga mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. Jadi dengarkan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, dalam Injil Matius tadi 2 kali Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Maka kasih yang sama, kasih Bapa kepada Yesus itu sama dengan kasih Bapa kepada kita. Saya bisa dengar kata amin? Makanya saudara tahu ya, hari ini saya akan bicara the power of love. Ya, kuasa atau kemampuan yang Tuhan berikan lewat cintanya, ya. Nah, biasanya kan begini, kalau kita bicara the power of love, ya, biasanya itu bicara tentang kekuatan orang yang mengasihi. Ya. Seperti halnya misalnya contohnya Yakub bekerja 7 tahun lagi dan total 14 tahun untuk mendapatkan istrinya, ya. Lalu dikatakan karena cintanya. Nah, biasanya kalau kita bicara the power of love itu artinya kekuatan yang didapatkan dari orang yang mengasihi. Ya. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ya. Di dalam Alkitab ternyata ada yang namanya the power of love, itu adalah kekuatan dari orang yang tahu dan yakin bahwa dirinya dikasihi Tuhan.
Saya bisa dengar kata amin. Nah, saya akan tunjukkan beberapa contoh ayat dalam Alkitab bahwa sebenarnya, dengarkan, kekuatan Anda itu bukan di bagaimana Anda mengasihi Tuhan. Bahwa pengiringan kita ikut Tuhan sebenarnya bukan berdasarkan akan kasih kita kepada Tuhan. Kalau Anda mengandalkan bahwa kasihmu kepada Tuhan, maka kita akan jadi seperti Petrus. Petrus pernah berkata, aku mengasihi Tuhan, makanya aku mau mati untuk Tuhan. Ya, kemudian Yesus ketemu dengan Petrus, lalu Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan sebagian besar, bahkan nanti saya akan tunjukkan dalam Alkitab, bahwa sebenarnya kekuatan kita mengiring Tuhan, bahwa kekuatan kita menghadapi apapun dalam hidup ini, sebenarnya itu bukan karena kekuatan kita mengasihi Tuhan. Tapi kekuatan karena kita yakin kita disayang Tuhan. Saya bisa dengar kata amin lebih keras. Karena itu kalau saudara perhatikan ya, sampai 2 kali Yesus diberitahu oleh Bapa. Saya mau beritahu ya, dengarkan ya. Yesus itu ketika dia ada di dunia ini, dia 100% manusia, sama dengan Anda dan saya. Ya, makanya Alkitab berkata Yesus itu mengosongkan dirinya. Dan dia mengambil wujud rupa sama seperti kita. Nah, Yesus adalah contoh bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Makanya Alkitab berkata 2 kali Yesus diberitahu oleh Bapa bahwa inilah anakku yang kukasihi. Karena saya tahu begini, ada sebuah kekuatan besar untuk menjalani hidup ini, untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Ketika engkau tahu dan engkau sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda beberapa hal bagaimana the power of love itu, yaitu kekuatan orang yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau saudara baca dalam pasal 3 kembali ayat 17, lihat pasal 3 ayat 17 kembali. Nah, firman Tuhan berkata begini, Matius 3 ayat 17, lihat. Lalu Yesus menjawab, ayat 3. Kalau saudara baca ayat 3 pasal 3 ayat 17, di situ dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi kemudian di dalam pasal yang keempat, lihat bagaimana the power of love itu. Lihat. Maka Yesus setelah dibaptis, ya, setelah Tuhan berkata aku mengasihi engkau, maka Yesus ya dibawa oleh Roh kemana? Ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai. Dan lihat, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu lihat ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11 terakhir, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, perhatikan baik-baik, setelah Yesus dibaptis, Alkitab berkata Yesus dibawa kepada pencobaan, ya, setelah dia puasa 40 hari. Nah, perhatikan baik-baik,
Kenapa perlu ada ayat di tengah-tengah antara baptis dan pencobaan? Itu karena begini. Tuhan tahu betul bahwa kekuatan seseorang menghadapi apapun, yaitu ketika orang itu sadar bahwa dirinya dicintai oleh Tuhan. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, Bapa juga mengasihi yang sama kepada kita. Nah, kenapa perlu itu? Mungkin Anda berkata begini, Pak, saya ngerti ayat ini bahwa pencobaan itu dimenangkan oleh Yesus dengan kekuatan firman. Ya, makanya Yesus ngomong tentang firman, tentang roti dibalas firman, pencobaan tentang Engkau anak Allah dibalas firman, bahkan tentang memberikan kekayaan dunia Yesus membalas dengan firman, semuanya tentang firman. Nah, saya ngerti betul akan apa yang Alkitab katakan. Tapi dengarkan baik, meskipun Anda tahu banyak firman Tuhan, dengarkan. Firman Tuhan itu hanya bisa menjadi kekuatan, menjadi kehidupan ketika engkau tahu yang ngomong itu sayang kepadamu. Saya bisa dengar kata amin. Saudara tahu kita punya anak, dengarkan. Kenapa sih anak-anak kita itu, apalagi dia sudah beranjak dewasa, kadang-kadang anak-anak itu tidak mau dengar orang tua. Ya. Mereka lebih dengar kata teman-temannya. Saudara tahu kenapa? Dengar, saya punya prinsip mendidik anak ini begini. Dengar, ya. Karena saya tahu kebenaran bahwa orang itu hanya mau mendengar kepada orang yang dia tahu orang itu sayang kepadanya. Orang itu belum tentu mau dengar dengan orang yang ngasih duit kepadanya. Belum tentu. Ya kan? Karena ngasih duit apakah berarti sayang? Enggak juga. Ya. Tapi orang yang sayang bisa aja ngasih duit. Ya. Tapi dengarkan. Bahwa orang itu akan merasa nyaman bukan karena diberikan apapun. Memang saya tahu semua kita butuh apapun. Tetapi dengarkan. Kenyamanan seseorang ketika dia tahu dirinya disayang. Saya bisa dengar kata amin. Makanya begini ya, orang tua dengarkan ini ya. Kalau engkau pengen anakmu dengarkan apa yang kau katakan, maka mulailah nomor 1, engkau harus meyakinkan dia bahwa dia disayang. Ya. Makanya begini, anak-anak yang nakal itu kebanyakan karena kehilangan atau kekurangan kasih sayang. Kekurangan kasih sayang. Ya. Makanya begini, Anda boleh tahu firman. Ya. Anda boleh ngerti firman sebanyak apapun. Bahkan ketika hadapi persoalan, Anda nggak akan mungkin kuat sebelum Anda tahu yang ngomong tentang kebenaran firman yang Anda tahu itu mengasihi Anda. Saya bisa dengar kata amin. Karena ketika Anda yakin lebih dulu Tuhan mengasihi Anda, maka semua kebenaran itu akan Anda bisa yakini dalam hidupmu. Ya. Makanya ada lagu kan, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya enggak. Ya. Saya juga dong, betul enggak? Beberapa banyak orang Kristen yang merasa, Pak, dia kalau doa ya didengar Tuhan, Pak. Kalau saya sih ya saya didengar aja puji Tuhan. Jangankan dijawab, Pak, didengar aja wes puji Tuhan. Ya. Anda kalau berdoa, Anda harus yakin bahwa Anda disayang Tuhan. Kok enggak ono saya ngamen? Apa sih dasarnya? Dasarnya Anda berdoa itu apa? Dasarnya Anda minta itu apa? Ya. Kalau Anda berkata, Pak, dasar saya minta kepada Tuhan karena saya sudah melakukan firman Tuhan. Saya mau beritahu, yang Tuhan lakukan untuk kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Kalau dasarnya kita berdoa hanya karena kita merasa bahwa kita udah baik, saya mau beritahu, Tuhan jauh lebih baik dibandingin kebaikan kita. Tapi yang membuat kita kuat, yang membuat kita yakin
bahwa kita berjalan dalam dunia ini karena ada satu pribadi yang firman-Nya ngomong kita percayai. Kenapa kita percayai? Karena yang ngomong ini sayang kepada kita. Loh, saya mau beritahu ya, di internet, di sosial media banyak quote-quote bagaimana orang itu bisa ngomong. Amin. Tapi omongan orang itu gak ada artinya untuk kita. Karena yang ngomong tidak sayang kepada kita. Karena yang ngomong tidak peduli dengan kita. Saya bisa kata amin. Yang ngomong semua quote-quote itu mungkin hanya menjadi hiburan bagi kita sesaat. Tapi tidak menjadi solusi dalam hidup kita. Karena yang ngomong tidak peduli dengan hidupmu. Makanya seringkali ada meme di sosial media gini. Hidup ini tidak seindah cocotnya motivator. Ya. Hidup ini tidak seindah bacotnya motivator. Sorry kalau ada yang motivator. Saya tidak mendiskreditkan Anda. Tapi semua kebijakan-kebijakan yang Anda berikan gak ada nampaknya dalam hidup banyak orang. Karena Anda juga gak peduli dengan hidup orang lain. Tapi ada satu yang peduli. Yesus. Makanya ketika dia berfirman, itu akan bawa dampak powerful dalam hidup kita. Ketika firman itu Anda tahu, diucapkan oleh pribadi yang sayang kepada kita. Makanya ketika Yesus masuk dalam pencobaan, ingat tadi saya sudah katakan, pribadi Yesus adalah contoh kehidupan kita. Karena dia adalah manusia 100%. Tidak pernah ditulis bahwa Yesus lalu mengeluh, oh jarene disayang, kok masuk pencobaan. Ya kan? Tidak pernah ditulis Alkitab, oh katanya aku dikasihi, aku berkenan. Loh mari ngomong, Tuhan mengasihi. Habis bicara Tuhan mengasihi, kok masuk dalam pencobaan. Gak ada ayatnya itu. Gak ada. Loh katanya Tuhan itu sayang sama saya, kenapa saya ada persoalan? Loh katanya Tuhan sayang sama saya, kenapa saya ada pergumulan? Loh katanya Tuhan sayang sama saya, loh kenapa saya ada masalah? Saya mau beritahu, sayangnya Tuhan itu kepada Anda, yaitu ketika Anda dalam masalah pun, Tuhan tolong Anda. Kalau saudara baca ayat tadi, ya, yang mencobai Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Yang mencobai setan. Iblis. Amin. Ya. Jadi saudara perlu tahu di dunia ini kita hidup ada musuh yang pengen berusaha menghancurkan kita. Makanya dia izinkan Anda hadapi masalah, dia izinkan Anda mengalami pergumulan karena dia pengen hancurin hidup Anda. Tapi orang yang ngerti bahwa dirinya disayang oleh Tuhan, dia lewati apapun, dia tahu ujung-ujungnya masalah apapun yang dihadapi, pasti Tuhan tolong. Ya. Makanya begini penting sekali the power of love ini. Bukan tentang kekuatan orang yang mencintai Tuhan. Ya. Tapi kekuatan orang yang yakin dirinya disayang Tuhan. Ya. Anda harus yakin dirimu disayang Tuhan. Nah itu bagian yang pertama. Nah bagian yang kedua, the power of love ini, kalau saudara baca di dalam pasal 17 kembali, ya di ayat yang kelima, ya Matius 17 ayat yang kelima. Nah firman Tuhan berkata begini, ya. Ayat yang kelima, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, ada satu kata yang berbeda antara Matius pasal 3 dengan Matius pasal 17. Ya. Dalam Matius pasal 3 cuma ditulis inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi dalam Matius 17 kata sama diulangi, ditambahi dengan kalimat apa saudara? Dengarkanlah dia. Nah apa yang membedakan? Karena begini, lihat. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga itu,
Yesus baru saja dibaptis dan dia belum ngapa-ngapain. Ya. Yesus baru saja dibaptis dan dia belum melakukan apa-apapun juga. Ya. Karena Yesus itu dibaptis pada usia 30 tahun dan setelah itu baru dia memulai pelayanannya. Ya. Jadi tidak ada pelayanan Yesus waktu dia kecil, waktu dia remaja, nggak ada. Nanti dia mulai pada waktu usia 30 tahun baru dia melayani. Ya. Nah, waktu di dalam pasal 3 dia belum ngelakuin apa-apa. Tapi dalam pasal 17, kalau saudara tadi baca di ayat yang ketiga, di situ ada perbincangan antara Musa dan Elia dengan Yesus. Kalau saudara baca dalam Injil Lukas dalam peristiwa yang sama, sebenarnya isi pembicaraan mereka itu adalah tentang tujuan kepergian Yesus untuk naik di atas kayu salib. Ya. Jadi itu bedanya. Jadi setelah Yesus melayani dalam pasal 17 dan dia mau hampir masuk dalam garis finish, dia mau menyerahkan nyawanya, lalu Tuhan berkata, dengarkanlah dia. Jadi bukan hanya dikasihi, tapi dengarkanlah dia. Yang membedakannya apa? Dalam Matius pasal 3, Yesus belum ngapa-ngapain. Ya. Tapi dalam Matius pasal 17, dia udah melakukan pelayanannya dan dia mau siap-siap untuk naik ke salib, untuk mati di atas kayu salib. Nah, makanya ditambahi, dengarkanlah dia. Nah, apa yang membedakannya? Dengar, saya mau beritahu, kasih Bapa kepada kita udah mentok 100%. Bisa bilang amin? Jadi Anda mau ngapa-ngapain pun, saya mau beritahu, Bapa mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. 100% cintanya Tuhan kepada kita. Ya. Tidak ada orang yang Alkitab berkata, wah orang ini lebih disayang dibandingin yang satu. Enggak ada. Semua Bapa di sorga mengasihi kita. Bisa bilang amin? Ya, nggak ada, jadi nggak ada yang kalimat begini, alah kalau kamu mah lebih disayang Tuhan, kalau aku sih ya disayang tapi ya aku ini anak perunggu, kamu kan anak emasnya Tuhan, kamu disayang Tuhan lebih, kalau sayang enggak. Saya mau beritahu, sayangnya Tuhan kepada kita udah mentok 100%, dia kasih semua kepada kita cintanya. Tapi bedanya begini, ketika Anda bukan hanya jadi pribadi yang menerima kasih Tuhan, tapi Anda menjadi pribadi yang pengen membalas kasihnya Tuhan, itu menjadi berbeda. Bisa bilang amin? Menjadi berbeda. Ya. Ada orang-orang tahu dirinya disayang Tuhan, ya puji Tuhan. Ya. Tapi ada orang-orang yang selalu pengen membalas cintanya Tuhan. Ada orang yang hatinya itu rindu, aduh Tuhan baik banget dalam hidupku, saya juga pengen lakukan sesuatu untuk Tuhan. Meskipun Tuhan tidak pernah bisa terbayarkan akan semua kebaikannya dalam hidup kita. Nah makanya ketika dalam Matius 17 ketika Yesus setelah melayani, Tuhan katakan, bukan hanya aku mengasihi dia, tapi Tuhan berikan otoritas kepada Tuhan, kepada Yesus dan berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Ya. Tapi dasarnya otoritas itu diawali dengan kalimat, aku mengasihi engkau. Dengar baik ya. Ya. Banyak orang melayani Tuhan tapi tidak merasa dasar dari pelayanannya itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi dia. Banyak orang mencoba mencari hati Tuhan, mencari kasihnya Tuhan lewat pelayanan. Saya mau beritahu, ya, dengarkan baik. Ya, Anda enggak melayani pun Tuhan tetap sayang kepadamu. Yang setuju bilang amin. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan memberikan engkau otoritas. Dengarkanlah dia. Nah, kenapa kita perlu otoritas? Karena begini, ya. Kalau saudara baca di dalam satu ayat firman Tuhan yang sudah sering kali saya baca, tapi saya senang untuk baca kembali bagi Anda. Lihat di dalam ayat Lukas 15, kita baca di ayat 28. Lukas 15 ayat yang ke-28.
Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Anak sulung ini menjawab ayahnya. Perhatikan apa kalimatnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya, 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah apa? Kepunyaanmu. Nah, sebelum saya bahas, saya mau tanya lebih dulu kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Menurut Anda, ini orang tua punya 2 anak. Satu anak minta harta warisan sebelum bapaknya mati, tapi kemudian bapaknya tetap memberikan. Lalu kemudian anaknya ini pulang setelah nggak punya apa-apa lagi, setelah habis hartanya. Lalu bapaknya pulang, bahkan bapaknya itu berlari, merangkul dia. Anak yang bungsu ini, anak yang bau habis jaga babi, dipeluk oleh bapaknya, diberikan cincin, diberikan kasut, diberikan pakaian, dan disembelihin anak lembu tambun, pesta bapaknya. Sementara anak sulung ini bertahun-tahun melayani bapak, dia nggak pernah melanggar perintah bapak, tapi bapaknya nggak pernah pestain dia. Nah, menurut Anda, kalau Anda ada dalam posisi anak sulung atau anak bungsu, saya mau tanya kepada Anda. Yang pertama begini, ya. Siapa di antara 2 anak ini yang mengasihi bapaknya? Yang ngasihi bapaknya? Yang mengasihi bapaknya siapa? Anak sulung. Dia bertahun-tahun melayani dan tidak pernah melanggar. Anak bungsu mah udah pasti tidak mengasihi bapaknya. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa di antara 2 anak ini yang merasa dirinya disayang oleh bapaknya? Anak bungsu. Anak bungsu merasa disayang. Iya kan? Sementara anak sulung merasa mengasihi bapaknya, tapi merasa nggak disayang. Aku loh nggak dibikin pesta, aku loh mau pesta dengan temanku yang nggak pernah dikasih apa-apa. Tapi dia mengasihi bapaknya. Ya. Makanya begini, saya mau beritahu, yang paling banyak marah-marah di gereja itu adalah orang yang mengasihi bapak. Tapi orang yang paling banyak bersyukur adalah orang yang tahu dirinya disayang bapak. Amin. Kenapa? Saudara tahu, sebenarnya yang punya otoritas itu Bapa berikan kepada siapa? Kepada sulung. Karena Tuhan bilang, punyaku, punyamu. Kalau kau mau pesta, silakan ambil. Otoritas aku berikan. Tapi kau tidak pernah lakukan otoritasmu. Kau tidak pernah melakukan otoritasmu. Kau memperlakukan dirimu seperti bukan orang yang disayang. Kau memperlakukan dirimu sebagai orang yang mengasihi, tapi merasa orang tidak disayang. Ya. Makanya begini, bapaknya bilang, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku. Kau melayani, kau tidak pernah melanggar perintah Bapa. Kalau kau mau, ambil lo dewe. Bisa bilang amin. Ambil sendiri. Ambil sendiri anak kambing itu, ambil sendiri. Makanya begini, tadi saya bilang ya, Bapa sebelum dia ngomong dengarkanlah dia. Bapa mulai dengan kalimat, inilah anakku yang kukasihi. Bapa tidak pernah ngomong, ini anak mengasihi aku, dengarkanlah dia. Enggak pernah. Bapa enggak ngomong gitu. Tapi Bapa ngomong, ini anak yang kukasihi.
dengarkanlah dia. Dan saya mau beritahu kepada saudara, yang paling banyak ucapan syukur dari dua anak bungsu dan anak sulung ini kira-kira yang mana? Yang bungsu atau yang sulung? Hah? Bungsu. Dia rasa dirinya, aduh, aku ini kalau bisa lakukan sesuatu ya semua karena bapakku baik. Tapi si sulung, dia melakukan sesuatu seolah-olah dia pengen menarik kasih sayang bapaknya kepadanya. Saya mau beritahu, ya, dengar baik-baik ini. Ya. Bapak itu sudah 100% sayang kepada kita. Makanya Tuhan kasih otoritas. Nih, dengarkan dia. Dengarkan dia. Ya. Kadang-kadang kita juga berdoa itu kita berdoa tanpa otoritas. Ya. Kami setiap malam itu ada doa keluarga. Ya. Ya, biasanya anak-anak semua saya suruh, ayo doa. Apa yang kau minta? Biasanya kalau anak-anak kami itu berdoa, Tuhan, Bapak kami minta ini, kami perlu itu, Bapak. Tapi saya sangat senang kalau istri saya yang kemudian bagiannya berdoa. Istri saya kalau berdoa itu, dia selalu ngomong gini. Dia nggak pernah minta, Bapak aku minta ini, Bapak aku minta ini, nggak pernah. Kalau bagian giliran istri saya berdoa, dia berdoa dan dia berkata begini, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, semua rekening-rekening yang kosong terisi penuh. Semua dompet-dompet yang kosong terisi penuh. Semua kebutuhan-kebutuhan kami terisi penuh dalam nama Tuhan Yesus. Dia gak pernah minta. Lalu saya tanya, kenapa kau doa gitu? Ya kita kan ada apa-apa, kita punya otoritas, minta. Bukan minta seperti pengemis. Sawalase. Sometimes, dengarkan baik. Sometimes kita ini tidak gunakan otoritas bahwa kita disayang oleh Bapa. Kok nggak ono saya ngamen. Anda itu disayang oleh Bapa. Makanya saya mau beritahu, ya. The power of love ini bukan kekuatan orang yang mengasihi Bapa, tapi kekuatan orang yang disayang oleh Bapaknya. Dan saya percaya semua kita disayang oleh Bapa. Makanya kalau saudara baca juga Alkitab, kalau saudara baca, lihat. Dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat 7, firman Tuhan berkata begini. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Sebanyakan kita ngerti pasal 2 itu jemaat di Efesus. Tapi ini pasal 3 jemaat di Philadelphia. Nah perhatikan kalimat Tuhan lewat malaikatnya untuk jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Bisa bilang amin? Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lalu lihat ayat 8. Ayat 8. Tuhan berkata gini kepada jemaat Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu enggak apa yang kita lakukan? Kesetiaanmu Tuhan tahu. Pelayananmu juga Tuhan tahu. Nah lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Lalu lihat kalimat selanjutnya. Aku tahu, kata Tuhan, kekuatanmu itu tidak seberapa. Ya. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Ya. Lalu lihat ayat 9. Ini perhatikan ayat 9. Lihat. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku. Baca sama-sama. Bahwa aku mengasihi engkau. Jadi saudara tahu ya, dengar ya. Jemaat di Philadelphia ini melakukan pekerjaan pelayanan luar biasa. Katakan amin. Bahkan Tuhan ngomong gini, aku tahu kok kekuatanmu itu gak seberapa, tapi hatimu mau melayani Tuhan.
Bisa bilang amin? Aku tahu kok kemampuanmu gak seberapa. Tapi kamu punya hati melayani Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan bilang begini di bagian terakhir. Ada orang-orang jemaat palsu, jemaat iblis, Alkitab berkata, akan disuruh Tuhan datang kepadamu dan tersungkur di depanmu. Bukan untuk mengaku bahwa, wih kamu hebat ya, kamu mengasihi Tuhan. Enggak. Bisa bilang amin? Orang-orang akan mengaku, bukan berkata, wih kamu ini hebat, kamu melakukan pekerjaan Tuhan luar biasa, kamu ini hebat, kamu mengasihi Tuhan. Tidak. Tuhan bilang aku akan suruh orang-orang untuk mengaku bahwa apa? Aku mengasihi engkau. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan itu supaya orang lihat bukan kita mengasihi Tuhan, tapi supaya orang lihat diri kita disayang Tuhan. Diri kita disayang Tuhan. Dan otoritas itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan, yang mau lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hidupmu nanti akan jadi percontohan, hidupmu nanti akan jadi berkat. Bukan lagi bicara tentang kita mengasihi Tuhan, tapi bicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena itu the power of love itu ketika engkau tahu bukan engkau yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita dan kasih-Nya kekal dalam hidup kita. Saya mau baca ayat yang terakhir. Kalau saudara baca di dalam Yeremia 31, lihat Yeremia 31 ayat yang ketiga, mulai. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata gini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kenapa Tuhan menampakkan diri dari jauh? Karena ini perjanjian lama. Makanya perjanjian lama Tuhan bilang yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosamu. Ya, zaman perjanjian lama itu belum ada darah Yesus. Jadi orang ada batas dengan Tuhan. Tapi sekarang kita dalam kasih karunia, Tuhan tidak menampakkan diri dari jauh. Katakan amin. Dia dari dekat. Makanya orang perjanjian lama itu saudara gak bisa sembarangan masuk dalam ruangan tabernakel. Mati mereka. Ya kalau sembarangan. Tapi kita oleh anugerah Tuhan, Tuhan menampakkan diri dari dekat. Nah lihat apa kata Tuhan ketika dia menampakkan diri. Firman Tuhan berkata, aku, apa salah? Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan apa? Kasih setiaku kepadamu. Dan perhatikan apa kata Tuhan tentang melanjutkan kasih setia. Ayat 4. Lihat. Aku akan membangun engkau kembali. Kalau dikatakan membangun kembali artinya dulu pernah dibangun, hancur, sekarang apa saudara? Dibangun lagi. Dan biasanya kalau dibangun kembali, jauh lebih baik daripada bangunan yang sebelumnya. Enggak ada orang renovasi, loh rumahmu apa dibongkar? Iya, pengen tak bangun kembali. Lalu dibangun lebih elek. Enggak ada. Enggak ada. Namanya renovasi, dibangun lebih bagus, dibangun kembali. Ya. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali. Kata kembali, kata kembali artinya dulu pernah berhias, hiasannya luntur. Atau mungkin alas bedaknya, foundationnya kurang bagus, keringatan, luntur semua. Ya kan? Tuhan bilang aku akan bangun engkau kembali, aku hiasi kembali. Bahkan kalau saudara baca kalimat selanjutnya, maka saudara akan temukan Tuhan banyak membangun, banyak memulihkan. Tapi sebelumnya Tuhan berkata di ayat yang ketiga,
Bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Kita ini bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saya berdoa hari ini ada kekuatan baru Tuhan berikan. Mungkin engkau sudah lelah, engkau sudah capek dalam kehidupan ini. Ada banyak masalah yang kau hadapi. Tapi hari ini engkau berkata, aku tahu aku akan lewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi aku. Dan semua kebenaran firman-Nya aku yakini. Karena firman-Nya berkata, Dia mengasihi aku, maka semua firman-Nya akan terjadi dalam hidupku. Dia memberikan aku otoritas. Dan aku tahu hidupku akan jadi percontohan. Bagaimana orang akan mengaku bahwa orang itu disayang Tuhan. Orang itu dikasihi Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri bersama. Haleluya Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Dari awal katakan, takkan ada lagi kasih seperti ini. Begitu tiada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih. Amin, 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 amin. Yesus, ku kagumi, amin, dalam hati kasih-Mu. Tiada duanya sampai kini. Kasih-Mu tiada duanya. Mari dari awal lagi, nyanyikan lagi sama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Kasih di dunia. Amin, amin, amin. Sanggup ya Bapa menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupnya. Engkau sanggup ubahkan hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami Bapa. In kasih-Mu Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama dan akui bersama. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Lagi katakan
kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kasih sayangmu. Ku akui kasih-Mu. Ya, lagi sekali lagi katakan. Ya, ku kagumi. Tiada duanya. Ya, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur. Setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan tulis dalam Alkitab, itu keluar dari pribadi yang mengasihi kita. Keluar dari pribadi yang peduli keadaan kita. Karena itu bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tapi seberapa kita yakin pribadi yang berfirman itu mengasihi kita. Karena itu apapun yang kami lewati hari-hari terakhir ini Tuhan, kami tahu Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti buka jalan untuk kami. Tuhan pasti menyediakan semua apa yang kami perlukan. Tuhan pasti buka jalan untuk kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa dunia akan tahu bahwa Engkau sayang kepada kami. Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kami. Biar kebenaran ini memerdekakan kami. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan. Karena kami tahu kami melewati apapun bersama dengan Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala, Tuhan berikan tetap kesehatan, panjang umur. Bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu cicit semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang luar biasa mensupport pelayanan di tempat ini. Kami tahu kami punya otoritas dari Tuhan. Berkati mereka luar biasa Tuhan. Dan kami percaya gereja ini akan terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau kirim banyak jiwa di tempat ini Tuhan. Dan orang-orang yang bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan karena mereka sadar Tuhan lebih dulu mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Atas nama Gembala dan segenap jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Lahai untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala pelayanan yang dikerjakan beliau, Tuhan yang Maha Balas dengan berkat-Nya yang melimpah. Jadi kita akan mendengar satu persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Sarang
Ya, puji Tuhan. Kita akan mendapat kesempatan membawa persembahan bagi Tuhan. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tiada yang ku pinta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Kita bangkit berdiri. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang indah, cuaca yang terang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua seluruh sidang jemaat GPT Logos pada pagi hari ini. Sehingga kami semua dapat bersama-sama berkumpul beribadah. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing acara ibadah pada pagi hari mulai dari awal sampai selesainya. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing ini memberkati worship, singer, pemusik, pembicara dan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati Ibu Gembala sidang kami dan seluruh staf pelayanan di dalam tempat ini. Ajari kami terus Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Senyambang kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu menyertai kami. Bahwa kasih-Mu memimpin, membimbing kehidupan kami. Bahwa kasih-Mu menjaga, melindungi perjalanan kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan seiras dengan kebenaran firman-Mu. Untuk terus kami berjalan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan. Tapi kami berjalan dengan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Ibadah umum dan ibadah anak. Tuhan pimpin dan bimbing Tuhan. Ajari kami terus Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan. Agar dalam keadaan selalu aman, tentram dan damai. Khususnya hari Rabu Tuhan. Ajari kami seluruh penduduk Indonesia. Khususnya jemaat di dalam tempat ini Tuhan. Untuk melaksanakan hak pilih kami untuk memilih presiden sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Pimpin dan bimbing kami Tuhan. Supaya pemimpin yang terpilih sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu untuk memimpin, membimbing negara dan bangsa kami. Berilah ketentraman di seluruh tempat pelosok Indonesia. Agar supaya kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan yang kami jalani Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua doa-doa yang kita panjatkan, untuk semua masalah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk semua apapun yang akan kita cita-citakan masa yang akan datang. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah keyakinan bahwa Tuhan begitu amat sangat mengasihi kita. Tuhan begitu amat sangat menjaga dan melindungi kita. Tuhan begitu memimpin, membimbing perjalanan kehidupan kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Gongsi Pak Cai.